Ya, selamat sore. Hari ini 8 Januari 2017, saya Erik Yanuar Matius, staf Proforna program Borneo. Saat ini saya sedang berada di Surabaya, tepatnya di rumahnya Pak Wiran Prabowo, istirahat sejenak untuk nanti malam melanjutkan perjalanan menuju Tanjung Perak, kemudian bertolak menuju Balikpapan dan akan melanjutkan kembali perjalanan menuju Kalimantan Timur, tepatnya di Muara Wahau. Saat ini kami sedang melakukan persiapan untuk persiapan kami melanjutkan perjalanan, dan persiapan kami salah satunya adalah memodifikasi motor KLX 150. Halo, nama saya Bayu Sandi. Sekarang tanggal 8 Januari 2017, posisi di Surabaya, di Gubeng ya, Erik ya. Jadi sekarang saya dengan Erik sedang melakukan persiapan untuk melakukan perjalanan. Kalau jarak tembaknya sih antara Malang dengan Berau itu sekitar 1100 km, tetapi perjalanan itu nanti tidak lurus, melainkan akan singgah di beberapa tempat, sehingga kemungkinan akumulasi perjalanannya adalah sekitar 1500 km. Berkaitan dengan itu, kita mempersiapkan dua motor. Yang pertama ini di sebelah saya, Kawasaki KLX 150cc dengan yang hitam di belakang saya, Suzuki Inazuma 250cc. Berikut keterangannya. Oke, jadi ini KLX Kawasaki miliknya si Erik yang baru dibeli sekitar 1 bulan yang lalu. CC-nya 150 dan dia menggunakan transmisi manual, menggunakan kopling manual, dan motor ini dikenal sangat irit dan tidak terlalu banyak mengeluarkan maksud saya tidak terlalu banyak biaya perawatan gitu ya. Jadi di KLX 150 ini kita sematkan box untuk mempermudah kita membawa barang-barang, namun kita harus melihat bahwa box ini kuat dan murah gitu ya. Terkait dengan itu kita memilih box bekas peluru. Jadi di sini bisa dilihat dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan ini mungkin amunisi peluru gitu ya awalnya. Terus kemudian kita beli seharga 150.000, kita bawa ke bengkel untuk dibuatkan pelanger kita bilang, atau mounting atau dudukan dari kotak peluru ini. Jadi mounting ini terbuat dari besi plat kira-kira setebal 4 mili atau 5 mili gitu ya, dan ini dimodifikasi secara khusus untuk KLX gitu ya. Dan kita bisa melihat ada dua nok ini memang sudah diukur dan disesuaikan dengan lubang yang ada di box di sini. Jadi cara masuknya nanti seperti ini ya. Jadi nok itu akan masuk ke lubang di sini, dimanfaatkan sehingga dia tidak goyang gitu. Jadi nok itu akan masuk ke lubang kotak peluru ini. Nah, seperti ini. Terus kemudian di atas ini akan dimasukkan di sini seperti ini. Terus kemudian skrup dari sini. Di salah satu box ini mari kita lihat isinya gitu ya. Sebetulnya box ini berisi perlengkapan kita untuk kita bawa selama di perjalanan, mulai dari alat kebersihan badan, terus kemudian peralatan kamera, drone, dan macam-macam. Namun saya bisa tunjukkan di sini dalamnya. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah buku harian Profauna yang oleh Erik harus diisi setiap hari, yang menjadi record pekerjaan kita. Kemudian kita ini apa nih? Baju ya. Ya, baju ganti, baju Profauna, ada baju staff yang warna hijau itu, terus kemudian ada baju lapangan,
Kemudian di sini ada laptop lapangan Panasonic Toughbook. Ya, ini adalah komputer lapangan, laptop lapangan. Dengan kelebihan dia berbahan aluminium, berbahan logam, dan dia shockproof, artinya dia bisa tahan jatuh dari ketinggian tertentu, dan dia tahan getar, juga dia kuat dengan getaran. Bahkan salah satu demonya adalah dia diinjak. Berdiri. Kotak yang kedua adalah makanan kucing. Jadi kita membawa makanan kucing yang olahan. Jadi ini dibeli di Malang karena pertimbangan biaya. Jadi ketika kita membeli di Malang itu harga makanan kucing seperti ini selalu lebih murah 2-3 kali lipat daripada di Berau. Artinya ya kalau dihitung per kilo, 1 kilo makanan kucing seperti ini bisa mencapai sekitar 24.000 di Malang. Namun di Berau itu bisa mencapai 60.000. Jadi kami mempertimbangkan bahwa kita punya banyak kucing di Berau, juga banyak sekali kucing di Kabupaten Wahau, di Kabupaten Kutai Timur, di Wahau, di tempatnya Pro Fauna bekerja. Maka kadang-kadang kita mendapatkan kesulitan untuk memberi makan mereka karena mereka sangat rakus gitu ya. Dan ikan atau daging di Muara Wahau mahal sekali, di Berau juga mahal sekali, sehingga kita membawa ini dari Malang. Ya, KLX ini, Kawasaki KLX 150 sudah mengalami beberapa perubahan minor kecil gitu ya. Seperti tampak pada stang setir ini sudah diganti, sudah dimodifikasi dengan yang jenis fat bar atau stang gemuk gitu ya. Jadi kita bisa melihat stang atau pipa yang sebelah sini itu lebih gemuk daripada yang sebelah sini gitu. Untuk itu diperlukan sebuah racer atau dudukan atau mounting khusus gitu ya, yang bisa dibeli di toko atau aftermarket. Terus kemudian untuk perjalanan jauh, untuk touring jarak jauh biasanya akan lebih mudah bagi kita untuk minum sembari berjalan gitu ya, apabila botol ditaruh di sini. Nah, terus kita masih bisa melihat bahwa spion masih menggunakan spion bawaan Kawasaki KLX. Terus kemudian yang lain tidak ada masalah, tidak ada penggantian. Klakson dari Kawasaki KLX cenderungan kecil, jadi untuk perjalanan jarak jauh kurang mantap. Akhirnya kita menggunakan klakson mobil ya aftermarket seharga Rp150.000 sudah mendapatkan relay. Jadi ini double, satu kanan satu kiri gitu ya. Namun diperlukan sebuah tune atau penyetelan lagi karena suaranya masih pecah. Nah, KLX ini di pasaran kira-kira harganya sekitar 33 jutaan gitu ya. Itu sudah dipersenjatai dengan shock upside down. Jadi pada Kawasaki KLX keluaran 2015 ke bawah masih belum ada yang upside down, tapi sekarang yang 2016 itu sudah keluar upside down. Nah, keuntungan menggunakan shock seperti ini adalah bahwa dia lebih tahan terhadap getaran. Saya punya yang 2013 itu masih belum upside down dan dia sangat empuk atau terlalu empuk malah apabila kita pakai di medan yang berat gitu ya. Terus kemudian ini semua masih orisinil ya, cuman ditambahi ini. Selesai. Terus kendaraan yang kedua adalah ini adalah Suzuki Inazuma 250.
dia juga mengalami beberapa modifikasi gitu ya. Inazuma 250 cc itu terkenal dengan beratnya dan dia memiliki karakter touring, artinya motor ini kecenderungan enak dibuat touring karena dia memiliki riding position yang tegak. Jadi bisa kita lihat bangkunya di sini, posisinya dengan setirnya agak naik ke atas sehingga kita tidak menunduk. Ya, kita bisa tegak seperti ini, jadi kita tidak posisi menunduk seperti ini, tapi tegak. Nah, Inazuma ini sudah dimodifikasi, sudah diberikan crash bar seperti ini, yaitu gunanya adalah untuk melindungi mesin dan melindungi kaki apabila terjadi kecelakaan, sehingga kaki kita tidak terjepit oleh mesin atau bodi motor, gitu kan? Karena motor ini beratnya 200 kilo, belum tertambah oleh aksesoris-aksesoris. Kemudian kita juga bisa melihat crash bar ini fungsinya untuk melindungi bodi. Karena bagian sini ini metal, tetapi bagian sini ini masih plastik, sehingga perlu dilindungi supaya menahan benturan gitu ya. Terus kemudian kita menambahkan fog lamp, lampu tembak LED LED, fungsinya untuk membantu penerangan, membantu headlamp gitu ya. Jadi ini warnanya putih, headlampnya warnanya kuning. Nah, variasi antara kuning sama putih menimbulkan cahaya yang unik. Di belakang kita juga menambahkan crash bar juga, dan ini fungsinya adalah untuk melindungi pengendara atau yang dibonceng dari jepitan bodi ketika motor ini rebah gitu ya. Jadi anggap kakinya di sini gitu ya. Ketika dia rebah, maka apabila kaki masih di sini, ini akan menahan. Jadi ini akan di aspal atau di tanah, sehingga kaki tidak terjepit antara bodi dengan aspal. Inazuma ini sudah dimodifikasi dengan ditambahkan mounting atau dudukan untuk box. Tetapi lain dengan Kawasaki yang kita perlu berpikir untuk memposisikan box tersebut di Kawasaki, di KLX. Yang ini kita sudah serahkan semuanya ke tukang gitu ya, ke ahli. Akhirnya kita tinggal membeli ini, akhirnya dipasang. Jadi ini adalah buatan pabrik, jadi bukan dibuat di bengkel las gitu ya, tapi ada pabrik profesional yang mereka hanya bekerja di sektor pembuatan ini. Terus kemudian Inazuma dengan mesin 250, dia dipersenjatai 2 muffler atau 2 knalpot. Jadi ini menjamin tarikan mesin menjadi lebih enteng. Jadi Inazuma terkenal dengan tarikan bawahnya yang mantap, menjambak gitu ya. Juga didukung dengan gear 52 gigi dengan rantai 520, sehingga kita merasa aman ya, kita tidak takut rantai putus atau molor gitu, karena lebih awet. Tuh, dan motor ini dibeli di Bali, buatan tahun 2013, dan ya kira-kira seperti itu. Ban belakang kita sudah ganti dengan ban semi off-road sama semi non off-road gitu ya. Terus kemudian di sektor klakson kita sudah modifikasi, ada klakson kencang, klakson trompet atau klakson kerang, dan yang satunya masih klakson orisinil, dan itu bisa di setel di sini. Terus kemudian ini
untuk hazard atau lampu bahaya. Jadi ketika ini dihidupkan, maka dua-duanya lampu rating kanan dan kiri hidup semua. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau dinormalkan, maka dia bisa hanya ke kanan atau ke kiri. Nah, displaynya juga cukup mantap, artinya ada ini analog untuk kecepatan mesin, dan yang sebelah sini adalah kecepatan kendaraan gitu ya, dan ini adalah gigi. Jadi saya masukkan ke satu, 2, 3. Nah, Zuma memiliki 6 percepatan gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sesampainya kita di Kalimantan Timur, maka kita akan melakukan kampanye edukasi secara gencar, yang sebetulnya targetnya hanya 8 edukasi dalam 1 tahun 2017, tetapi kami akan mengupayakan bahwa kami akan melakukan edukasi lebih dari 50 kali. Jadi tujuannya adalah untuk membuat masyarakat, khususnya kaum pelajar, adik-adik pelajar, supaya tahu dan lebih sadar tentang pentingnya eksistensi atau keberadaan hutan dan satwa liarnya. Yang kedua, kami ingin mempromosikan kegiatan Pro Fauna Borneo dalam membantu lembaga adat WHA Nehes Liahting di hutan lindung WHA seluas 38.000 hektar. Jadi kami akan mempromosikan keberadaan hutan ini di masyarakat, khususnya masyarakat Kutai Timur. Yang ketiga, kami juga akan melakukan eksplorasi masuk ke pedalaman-pedalaman untuk melakukan edukasi, dan juga kita untuk merekam hutan-hutan terakhir yang ada di Kalimantan Timur sebelum hutan itu habis atau rusak karena sawit atau batu bara. Ya, ya, saat ini saya baru saja lepas dari Tanjung Perak, Surabaya. Kita langsung menuju ke Balikpapan. Lama perjalanan ini diprediksi sekitar 2 hari 1 malam. Ini adalah pengalaman saya pertama lepas dari pelabuhan Tanjung Perak siang hari, biasanya malam hari, sehingga memakan waktu 2 malam 1 hari ya. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa kapal ini dijadwalkan berangkat pada tanggal 8 jam 12 malam hari gitu ya. Namun sejak jam 12 malam tanggal 8 kami baru bisa masuk ke kapal, dan kami tinggal di dalam kapal sekitar 12 jam, dan baru sekarang jam 12 siang tanggal 9 Januari 2016 kita baru berangkat. Jadi kita hanya tiduran di dalam kapal selama 12 jam. Nah, Surabaya letaknya sekitar 6 di bawah Katulistiwa. Terus kemudian kita akan berangkat menuju ke utara melewati garis ekuator, dan kita akan berhenti di sekitaran 3 atau 4 plus 3 atau 4 di atas ekuator di Balikpapan. Setelah di Balikpapan kita akan langsung ke Samarinda. Dari Samarinda kita akan singgah ke beberapa stakeholder kita. Kemudian kita akan langsung menembak menuju Berau. Lama perjalanan diperkirakan antara 3 sampai 4 hari bergantung pada cuaca. Untuk saat ini di Surabaya, di Jawa, cuaca sangat terus-menerus hujan. Kemungkinan di Kalimantan juga seperti di Jawa kalau dilihat di satelit cuaca.
Balikpapan di kota menuju ke Samarinda gitu ya. Rencananya kita akan mampir di Semboja di Pos F untuk mengunjungi Borneo Orangutan Survival, tetapi kita masih belum membuat janji, jadi kita datang aja dulu terus akan mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak manajemen pihak manajemen Pos F. Terus setelah itu kita akan menuju ke Universitas Mula Warman dan setelah itu akan ke BKSDA di Samarinda. Jadi dari sini, dari Balikpapan menuju ke Samarinda perjalanan kira-kira 200 kilo. Demikian. Ada listrik ya, lengkap udah. Ada wifi. Wifi. Ini punya bos juga. Kita sebut itu menara api. Ada berapa menara api? Ada satu sih. Nah, kalau dari sana kan kurang jauh buat nonton. Ada yang bilang kenapa nggak dimatiin aja sekalian bilang saja. Janganlah. Kita masih memberikan mereka kesempatan. Bahkan yang sakit itu dia. Saat ini tanggal 11 Januari 2017 kita sedang berada di lingkungan Pos F ya, di wilayah Samboja Pak ya. Kilometer kalau dari Balikpapan Handil kilometer 44. Kilometer 44 Balikpapan Handil. ya. Jadi sekarang saya bersama dengan Bapak Mujianto dari Pos F. Kita diantar ke Pulau Buatan ini ya, seluas kira-kira 3 hektar. Dari total luas Pos F itu 1.750-an hektar, di mana terdapat kira-kira 191 orang hutan dan 44 beruang madu yang sedang disekolahkan atau sedang diupayakan untuk bisa mampu dilepas liarkan ke habitat aslinya. Nah, di pulau ini sendiri di belakang itu ada siapa namanya Pak? Bujang. Si Bujang gitu ya. Jadi itu orang hutan hasil rescue dari daerah Sumatera yang kemudian kita upayakan untuk bisa bukan jinak tapi wild atau liar gitu ya. Nah, jadi mungkin bekas tanda-tanda dia dulu jinak karena lama dengan orang masih ada dari caranya seperti itu. Dan ada kebiasaan bahwa dia itu menyukai perempuan manusia gitu Pak ya. Bapak sendiri berapa lama Pak di Saya dari tahun 2000 sampai sekarang. Berarti 17 tahun sudah ya mengabdi Siap. ya untuk menyelamatkan orang hutan, bergabung dalam kegiatan konservasi orang hutan. Dan seperti tadi kita bicara ada beberapa tantangan Pak ya dalam penjagaan ini. Salah satunya adalah mungkin perbatasan yang diklaim oleh masyarakat. Jadi bagaimana Pak? Ya, yang jelas kita sudah bekerja sama dengan aparat, dengan kelurahan, dengan kecamatan, tapi belum menemui titik terang, belum ada solusi. Yang jelas kita harap juga dari mungkin Ibu Bupati ya khususnya yang bisa menanganin agar solusi masalah tanah ini yang ada di Indonesia khususnya juga di Samboja Lestari bisa terselesaikan. Jadi yang sudah kita tanam, pohon-pohonnya yang sudah jadi, padahal juga untuk anak cucu kita bisa melihat hutan, bisa lestari, tapi ya tadi ada orang yang kepengen juga istilahnya memiliki, menebang, membakar, ya mungkin belum sadar akan kelanjutan konservasi yang ada di sini, ya jadi akhirnya
ya Klaim, ya. diklaim lah istilahnya. Kita belum menemukan titik temu dengan masyarakat. Ya yang jelas kita udah koordinasi dengan aparat apapun sudah kita laksanakan, tapi ya mudah-mudahan nanti ada titik temu sehingga kerjasama masyarakat dengan pihak Yayasan BOS bisa terselesaikan. Ya. Dan ini memang sebagai parameter bahwa masyarakat perlu untuk mendapatkan sosialisasi edukasi. Nah, berkaitan dengan itu Pak Profauna gencar melakukan edukasi dan rencananya akan edukasi sampai ke Balikpapan gitu. Jadi akan kita bantu mempromosikan tempat ini gitu ya. Ya harapannya ini memang investasi jangka panjang, tidak bisa serta-merta mereka langsung sadar, tetapi kita sebisanya membantu dengan melakukan edukasi yang mungkin untuk tahun 2017 ini akan dilaksanakan, diselenggarakan sebanyak 50 kali edukasi ke masyarakat. Ya dimulai mulai Kutai Timur sampai Balikpapan, dan itu akan bekerjasama nantinya dengan Mbak siapa lagi? Alisa. Ya, itu ke sekolah-sekolah dulu lah. Nah, nanti kita bisa melihat mungkin berkaca dari kita melakukan edukasi di Berau itu, kita sampai ke ibu-ibu PKK. Nah, kita tahu kan ibu itu berperan penting dalam pembentukan moral anaknya. Jadi ya kita juga akan menyinggung mereka. Kira-kira seperti itu. Demikian laporan saya, Bayu dari Semboja, BOS F, tanggal 11 Januari 2017. Di sana kliniknya yang untuk kalau ada orang hutan sakit bisa dokter-dokter hewan. Ya, ini kita sudah sampai di fasilitas Suaka Beruang dari Yayasan BOS F ya. Jadi kita bisa lihat di sini beruang madu, namanya Lady. Jadi total yang ada di BOS F ini ada 44 beruang. Sebagian adalah sitaan, sebagian diserahkan oleh masyarakat. Seperti yang tadi kita bisa lihat, menurut petugas ini adalah kegiatan menyusu ya, atau Kita dari kecil kan biasa dari dikasih kecil ya. dodot, dodot. Jadi dia kebiasaan ngedot, jadi kita bisa lihat dia sedang gedot gitu ya. Tadi juga sempat diceritakan sebagian dari beruang ini tidak bisa dilepas liarkan ke alam karena mungkin diserahkan sudah dalam keadaan senior, jadi usia lebih dari 2 tahun. Jadi mereka diupayakan untuk bisa dilepas, tapi nanti dilihat dulu dari progresnya apakah mereka bisa lepas atau tidak gitu ya. Jadi untuk saat ini total ada 44 beruang titipan dari sebagian titipan dari BKSDA Kalimantan Timur. Saat ini tanggal 13 Januari 2017, posisi di Kutai Timur, Jalan Poros Muara Wahau ke arah Berau. Jadi kami sekarang dihinggapi rasa kantuk yang luar biasa sehingga harus istirahat beberapa kali. Jadi kemarin sekeluar dari Samarinda kita terus berjalan gitu ya tanpa istirahat, mengalami tersesat di Desa Rantau Pulung. Jadi seharusnya kita mengambil arah Bengalon, tetapi kita keliru ke arah Batu Ampar. Terus kemudian kita harus melewati tengah sawit yang becek. Kalau untuk motor ini tidak masalah, tetapi kemudian
menjadi masalah adalah motor ini, karena motor ini sangat berat. Mungkin dengan barang-barang yang dibawa sekarang sekitar 200 kg dengan ban kota gitu ya. Sementara di sawit itu jalannya sangat licin karena siang harinya, pagi harinya waktu itu ada hujan, sehingga lumpur mencapai ini. Terus kemudian ban belakang selip terus menerus, sehingga saya harus mengimbangi dengan mengarahkan bodinya, mengarahkan badannya, dan itu sangat melelahkan sekali karena bobot motornya sangat berat. Kemudian kita menemukan jalan aspal dan kita melaju. Namun ketika masuk ke Muara Wahau kita nggak kuat, kita isi bensin, akhirnya kita tidur sampai beberapa jam, terus kemudian kita melanjutkan perjalanan hingga sekarang ini. Jadi kita masih belum sarapan. Itu adalah mobil ikan, jadi mobil ikan dari Tanjung Batu, Kabupaten Berau. Ya, sekilas info, apabila kita tersesat, caranya adalah menemukan mobil seperti itu dan kita mengekor di belakangnya. Biasanya mobil seperti itu adalah mobil yang tahu arah mainstream, jalan mainstream. Jadi apabila kita ketika berjalan di tempat yang sepi, tidak ada mobil ikan sama sekali, itu bisa dipastikan kita tersesat atau masuk jauh lebih ke pedalaman. Nah, jalan poros Muara Wahau dan Berau ini terkenal sangat berbahaya karena ini adalah jalan truk CPO ya, crude palm oil. Jadi truk-truk ini karena muatannya yang sangat berat, berisi sawit mentah, biasanya mereka memiliki kecenderungan untuk tidak mau mengalah gitu ya, karena mereka bertanggung jawab atas muatan yang berat itu. Jadi ada beberapa kali kecelakaan di poros ini, biasanya rem blong, terus kemudian amblas sehingga truknya itu terbalik, atau saling papasan dan akhirnya tabrakan. Itu sering sekali terjadi, sehingga harus ekstra hati-hati. Perkiraan dari titik ini kita masuk ke Berau sekitar 4-5 jam bergantung pada situasi kita. Perkiraan saya mungkin 6 jam karena kita ngantuk sekali gitu ya. Jadi ketika kita dalam keadaan sangat ngantuk, yang terjadi adalah kita tidak bisa berfokus pada apa yang kita lakukan. Terus kemudian di kepala ini timbul cerita-cerita, timbul komunikasi di antara mereka sendiri, sehingga kita tidak bisa berfokus pada perjalanan. Bisa dilihat ini adalah sebetulnya solar. Jadi debu perjalanan campur solar dari truk-truk besar, truk TPO. Di wajah saya juga ini masih belum dicuci. Jadi kira-kira seperti inilah suka duka. Jadi itu tadi adalah truk palm oil, CPO, crude palm oil. Biasanya mereka akan menembak atau loop, atau dari turunan mereka akan tancap gas karena mereka tidak mau gagal di tanjakan. Nah, ketika mereka tancap gas seperti itu, mereka tidak suka diganggu oleh kita menyeberang, oleh kemudian kendaraan dari arah berlawanan, sehingga mereka akan mengambil, biasanya akan mengambil tempat atau space yang bukan hak mereka, yaitu melebihi pembagi jalan yang warna putih ini, dengan harapan kita ketakutan sehingga kita minggir dan dia lebih enak membawa truknya. Dan memang ada aturan tidak tertulis, truk yang dari arah Muara Wahau selalu didahulukan, selalu diutamakan. Jadi truk dari arah Berau mereka selalu mengalah dan masuk ke jalan tanah. Kira-kira seperti itu situasinya di Jalan Poros
Muara Wahau hingga Berau. Terus kemudian kita bisa melihat di sini sawit-sawit banyak sekali. Sawit yang ditanam oleh perusahaan biasanya mereka akan lebih teratur, memenuhi kaidah-kaidah penanaman sawit tertentu. Namun apabila perkebunan sawit itu merupakan kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat, atau dalam hal ini biasa disebut dengan plasma, biasanya akan lebih ngawur gitu ya. Jadi di tempat yang miring pun akan ditanami. Jadi bisa dilihat seperti itu. Dan di daerah sini banyak sekali kolam-kolam seperti ini. Nah, kolam-kolam ini adalah kolam penampungan air hujan yang biasanya pada bulan-bulan kering seperti bulan Maret sampai September gitu ya. Itu bulan sangat kering, airnya diambil untuk kegiatan minum dan mandi. Biasanya seperti itu. Dan kecenderungan para pendatang, mereka beragama Islam, mereka tidak bisa bersentuhan dengan babi. Mereka percaya bahwa sungai itu sudah terkontaminasi oleh babi, entah itu kencingnya, entah itu air liurnya, karena masyarakat Dayak, masyarakat asli Kalimantan memelihara babi dan dilepas gitu ya. Seringkali babi minum dari sungai, sehingga para pendatang lebih mengandalkan air dari kolam yang menurut saya justru lebih keruh dan lebih kotor untuk kepentingan kegiatan mereka sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Perjumpaan dengan satwa juga sangat tinggi. Kita bisa melihat ada burung swallow. Swallow? Banyak sekali. Sripi ya, sripi. Mereka jarang sekali kalau di Jawa kelihatan mereka itu menempel atau sedang hinggap. Ini bisa kita lihat di atas kabel telepon, itu mereka menempel. Nah, kabel telepon ini sebetulnya hanya ada, tetapi mereka tidak memiliki fungsi karena terputus di satu titik. Biasanya nyambung ke arah Berau, tapi seringkali terputus. Dan berbagai macam alasan terputusnya. Kadang-kadang karena kebakaran, kabelnya terbakar, kebakaran hutan, kabelnya itu terbakar, atau tertimpa pohon, atau biasanya dicuri, kabelnya dicuri. Motor KLX gimana? KLX baik-baik saja, dan karena KLX bodi terlalu ringan dan ada box di sana, jadi ketika melaju di kecepatan 70 sampai 80 agak terasa oleng gitu ya, karena terlalu ringan. Dan ini yang paling terasa sekali ketika belok ataupun ketika menemui lubang, dan ini terasa sangat agak mengganggu sebetulnya. Tapi ini sangat membantu sekali untuk bawa barang-barang, dan ya sangat berguna sekali KLX, dan sangat nyaman di perjalanan menurut saya. Bensin Lumayan irit menurut saya di kelasnya KLX. Karena kemarin dari Sangatta sampai masuk ke Wahau menghabiskan sekitar 4 liter. Mungkin terlalu boros juga, jadi dikatakan boros karena selalu buka throttle gas penuh gitu kan, untuk mengejar Mas Bayu. Ya mungkin itu sedikit tentang KLX. Oke. Ya, maaf
tadi terputus karena baterai di kamera habis, sehingga kita menggunakan kamera HP saya Xiaomi Note 3, yaitu kamera Cina. Harganya murah sekali, tetapi sering diiri-irikan oleh kawan-kawan di Profauna, termasuk Pak Rosek dan Erik, yang mereka menggunakan HP yang lebih bagus menurut mereka, Samsung, tapi kualitas kameranya jelek. Ya kira-kira seperti itu. Jadi menyambung yang tadi, kami banyak sekali melanggar standar keamanan gitu ya. Artinya kita tidak memakai pelindung, sepatu hiking, sepatu trekking biasa. Terus kemudian kaos kakinya juga menggunakan kaos kaki kerja, kaos kaki kantor, dan kita tidak menggunakan pelindung lutut sama sekali. Dalam perjalanan jauh seperti ini biasanya pelaku touring itu akan menggunakan keamanan lengkap gitu ya, menggunakan body protector, sementara kita menggunakan body protector dan di sini tidak ada pelindung, hanya menggunakan kacamata hitam untuk melindungi mata dari sinar matahari, begitu saja, dan helm.